teman-teman dan sahabat trader, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Dan rasanya Anda sudah puas untuk libur sepanjang seminggu lebih ini ya. Dan sekarang ramai-ramai untuk kembali ke dalam kota Jakarta. Dan tetap sabar dan selamat datang kembali ke ibu kota yang tercinta ini. Oke ya. Jadi mari kita awalin lagi, mempersiapkan diri setelah refreshing untuk trading tentunya teman-teman. Jadi seperti biasa hari ini kita akan membuat trading plan untuk 1 minggu ke depan menyangkut trading gold alias emas ya. Oke teman-teman, kepada yang pertama kali hadir di channel saya, silakan Anda subscribe dan klik loncengnya untuk Sabtu Minggu teman-teman bisa mendapatkan video yang tercepat dan terbaik agar tidak ketinggalan rencana. Oke. Dan teman-teman, sekali lagi saya ucapin selamat, tetap menjaga kesehatan untuk teman-teman di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jerman, Rusia, Amerika, Korea Selatan, Hong Kong, dan juga beberapa negara Timur Tengah yang bahasanya saya kurang ngerti, tapi Anda tetap setia di channel saya ini. Oke, mari kita kembali untuk belajar dan menganalisa untuk melakukan trading bersama di minggu depannya ya. Teman-teman, saya selalu katakan rajin-rajinlah belajar dalam dunia trading ini, karena dengan ilmu kita sendirilah, kita nggak perlu andalkan orang, jadi kita tidak hancur-hancuran sebagaimana yang saat ini dialami oleh sebagian besar ya, akibat mungkin gak ada waktu atau tidak mau belajar sehingga harus korbankan mengikuti trading ponzi, scam, penipuan dan lain sebagainya ya, seperti mengatasnamakan robot trading lah, binomo lah, trading lah, dan lain sebagainya ya. Yang untung adalah leader-leader atau afiliator, tapi membernya hancur lebur ya. Baik, jadi karena ini sebagai hikmah tentunya, dan kita sehingga demikian bisa merangsang, memancing kita untuk belajar lebih serius. Oke. Dan bagi teman-teman yang mau belajar kelas price action secara advance dalam konsep supply demand, teman-teman bisa hubungi saya di dalam WhatsApp di dalam video ini ya. Oke teman-teman, mari kita mulai. Kalau kita melihat teman-teman laporan semalam ya tentang laporan tenaga kerja Amerika, kita menemukan bahwa cukup baik tenaga kerjanya ya, di atas harapan, di atas ekspektasi pasar, dan terjadi peningkatan meskipun secara tenaga pengangguran di Amerika agak naik sedikit ya, tapi itu masih di dalam tahap kewajaran. Nah, sehingga kalau kita melihat gold semalam ya sempat naik ya, naik dikit, koreksi dikit, kembali naik lagi. Nah, sehingga kita lihat emas ya turun dikit, naik ya, secara umum mereka berlawanan. Oke, ini DXY tadi adalah indeks US dollar. Baik, sekarang kita melihat, saya selalu katakan bahwa kita tidak peduli dia mau naik mau turun, yang penting dia bergerak ya. Kita akan ambil momentum dari sisi sini. Oke teman-teman, mari kita membuat range. Kita akan melihat range pergerakan 1 minggu ke depan ya. Kita melihat dari range daily ya, saya selalu ambil dari daily teman-teman supaya nanti nggak tanya lagi time frame berapa gitu ya. Lihat ini time frame-nya ya. Oke. Kita membuat daily. Ya, kita membuat range daily. Kemudian kita turun time frame ke H4. Kita melihat apakah kita masih bisa mendapatkan sesuatu dari sesuatu. Oke ya. Ya. Kita rapiin. Oke. Nah, teman-teman, kita akan memulai dari skenario buy. Ya.
Skenario buy saya selalu pakai biru supaya kita lebih gampang. Kita akan melakukan buy di 1851.630, dan saya selalu katakan kita harus batasi resiko setiap melakukan trading, karena pasar bukan milik nenek moyang kita. Jadi kita nggak bisa mengatur pasar, kita hanya bisa mengikuti. Kalau pasar mau kita ikuti, kalau enggak ya kita batasi resikonya, kan begitu ya. Oke, kita kasih biru, kita membuat batasin XL. Nah, teman-teman ada yang tanya apa itu XL, apa itu saya sudah ada videonya ya, teman-teman boleh silakan cek ya. Dan cara entry di ini ya. Kita kasih label biar enak lihat. Kita lakukan buy. Kemudian kita lakukan XL. Di 1838.422 atau 420 boleh. Kemudian kita akan men-set target pertama. Di 1867.868. Kemudian target kedua kita adalah di 1893.475 atau 70 boleh ya. Oke, ini skenario buy pertama. Jikalau minggu besok dia masih berkisar begini, oke. Selanjutnya, kalau minggu depan, misalnya, jikalau dia bisa tembus di sini ya, tembus ya, maka kita akan melakukan buy di sini. Kita berharap dia pullback gitu loh ya, koreksi dulu, yaitu resistance become support itu ya istilahnya ya. Teman-teman, kita akan melakukan buy di sini di 1917.223. Kemudian seperti biasa kita tetap melakukan batasin resiko dengan stop loss di angka 1901.060 boleh buletin ke atas ya untuk ujung. Kemudian kita akan membuat target pertama di sini di 1939.605 atau 600 boleh. Kemudian kita kasih target kedua 1970.670 di sini ya. Oke, ini TP satunya ya, target pertamanya. Oke, dan bagaimana jikalau minggu depan ternyata dia berbalik, malah bukan tembus ke atas, dia tembus ke bawah. Nah, kalau dia tembus ke bawah teman-teman, maka kita akan melakukan penantian buy terakhir untuk minggu depan di sini ya. Buy 1790.110, kemudian kita membuat biasa XL di sini di 1773.130. TP1 1808.336. Kemudian TP2 di 1833.300. Oke. Nah, sekarang skenario buy. Sekarang kita ganti skenario sell ya. Jadi sehingga kita selalu dapat peluang, sehingga saya selalu kasih dua arah karena momentum ini kan harga selalu naik dan turun ya. Oke. Skenario pertama, jika dia masih di sini, nanti kita menuju sini, kita akan sell teman-teman. Jadi mana skenario yang pertama capai dulu ya teman-teman, yang bingung ya. Kita melakukan sell di sini di 1917.223. Ini buy, saya ganti sell. Sama
Nah, kita tetap memasang stop loss di 1935.253. Kemudian di TP pertama 1899.700, ganti merah biar enak, dan target kedua di sini di 1871.439 atau 40. Oke. Ya, ini saya belum ganti. Sana sel pertama. Dan jikalau dia tembus, teman-teman, ya semoga habis liburan teman jadi fresh ya, lebih gampang ngerti ya. Nah, kita akan melakukan kita akan melakukan sell kedua di sini ya, di angka 981.880. kemudian kita buat batasi resiko XL nya di sini 2002.786. TP satunya itu adalah di 1906.605. TP 2 nya adalah di sini ya, 1933.364. Oke. Jadi ini adalah skenario buy dan sell. Nah, sekarang bagaimana? Seperti tadi saya bilang, dia ternyata tembus, kita buy, menembus kita punya stop loss. Nah, maka kita bisa berubah menjadi sell. Yang posisi sell di sini. Nah, teman-teman, saya selalu ditanya ya, sudah saya kasih begini ya, komplit nih, karena teman masih tanya, jadi minggu depan gold naik apa turun? Secara prinsip teman-teman, saya harus kasih tahu, jangan mau dibohongi orang. Tidak ada yang tahu apa itu gold, kapan mau naik, kapan turun. Karena pasar gold itu bukan milik neneknya ya. Jadi kita hanya antisipasi, ketika dia naik kita lakukan apa, ketika dia turun lakukan apa ya. Jadi jangan coba menghibur diri lalu kita beli, kita berharap orang itu ngomongnya naik ya kita senang gitu ya, atau kita lagi floating. Itu nggak ada gunanya teman-teman. Kita harus kembali kepada dunia real dan dunia trading ya. Trading ini adalah selalu naik dan turun, kita nggak ada yang tahu ya. Kalau ada yang tahu dia sudah jadi ini nih ya, nomor 2-nya Tuhan di dunia ya, dicari oleh orang untuk jadi presidennya ya. Amerika sebagai sumber data yang menggerakkan pasar dunia, tapi Amerika sendiri itu bangkrut tuh, itu kan negaranya itu kan utang paling banyak ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman jangan mau dihibur, diiming-imingin, wah orang ini bilang saya lagi sell, orang itu ngomong minggu depan akan turun ya, lalu kita senang. Itu semu teman-teman, itu hanya menghibur diri yang tidak ada dasarnya. Kita kembali kepada market ya. Jadi saya selalu katakan, kita tidak peduli dia mau naik mau turun, yang penting dia bergerak ya, itu teman-teman. Ya, kalau mau jadi trader profesional lah ya, kita jangan andalkan orang, tapi andalkan ilmu sendiri, tentu dengan cara belajar ya, tidak asal-asal. Oke, sell di sini 1851.630, sama kita batasin stop loss ya, 1867.643. Nah, saya kasih ini, kadang-kadang ada bunyi juga, kenapa banyak bikin bingung gitu. Jadi saya kasih begini, ini kan kita rencana 1 minggu ya, supaya teman-teman tidak hanya andalkan satu posisi, kalau nggak dapat ya gigit jari minggu itu gitu loh ya. Tapi ada juga yang orang komplain gitu ya. Ya biasalah ya.
Jadi orang itu pikiran macam-macam, ada pikiran sehat ya, ada pikirannya yang mindsetnya memang nggak karu-karuan ya, memang yang mental begini sih sulit ya untuk berhasil di dunia trading, jujur aja gitu ya. 1833.53. Target kedua adalah di 1813.056 ya. Oke, teman-teman, ini adalah rencana trading plan kita untuk 1 minggu ke depan. Semoga bisa membantu dan sampai ketemu di minggu depannya. Salam sukses, salam profit buat Anda semua.